Aku juga nggak bisa melihat apa yang mereka lihat. Kalau hubungannya dengan kain mori, terus tiba-tiba ada sesuatu di dalamnya, bisa dibilang ya guna-guna. Bisa dibilang ya guna-guna. Harta dijual buat berobat dan lain sebagainya, masih belum puas. Sikat, masih belum puas. Sikat. Kalau aku sendiri percaya adanya hal gaib, tentu percaya, kan kita memang hidup berdampingan. Yang saya lihat, yang pengaruh terbesarnya kepada Bu Eni sebenarnya. Ketika orang depresi itu pasti orang pikirannya kosong. Ketika depresi itu, maka banyak hal-hal negatif yang bisa masuk. Rumah Tiko di kawasan Jakarta Timur sudah terlihat bersih. Tapi mereka yang memiliki kepekaan batin melihat rumah itu masih mengalirkan aura negatif. Penemuan benda-benda mistik di pekarangan rumah semakin menambah suasana mistis. Meski rumah selalu ramai oleh pengunjung. Tapi benarkah pancaran energi negatif itulah yang mempengaruhi kesehatan mental Ibu Eni? Lalu, benarkah meski rumah sudah dibersihkan, tapi energi negatif masih menempel? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Misteri penemuan benda-benda mistik di pekarangan rumah Tiko mulai terkuak. Buhul serta beberapa bungkusan kain putih yang dikubur di sekitaran rumah dicurigai sebagai kiriman dari orang yang tidak senang dengan keluarga Ibu Eni. Kiseno Wulung yang berusaha menelisik sisi mistik rumah Tiko menemukan bahwa benda-benda gaib itu sudah lama tertanam di pekarangan rumah Ibu Eni. Terlepas saya melihat berita atau belum berita, yang jelas yang harus diketahui dulu, karena memang saya belum melihat beritanya secara langsung. Jadi tidak bisa menyimpulkan yang dominan. Namun kalau hubungannya dengan kain mori, terus tiba-tiba ada sesuatu di dalamnya, mungkin berupa serpian beling, terus tulang atau sarana lain, yaitu bisa disimpulkan bahwa ada orang yang tidak suka dengan orang tersebut, gitu loh. Bisa dibilang ya guna-guna. Kalau yang tadi saya lihat memang itu sebenarnya tanaman sudah lama dari sejak rumah itu dibangun. Kalau buhul itu diniatkan memang untuk bisa menyakiti atau menghancurkan, yang pasti intinya sesuatu yang gak bagus, sesuatu yang negatif. Itu nggak ada sih sebenarnya, itu nggak ada yang namanya barang-barang yang ditemukan seperti itu sih. Karena memang selama aku tinggal di rumah pun nggak ada itu barang. Akibat benda-benda mistik itu pula, kondisi rumah Tiko memprihatinkan. Semua orang merasa tidak betah berlama-lama di rumah itu. Apalagi jauh sebelum rumah dibersihkan secara gotong royong oleh masyarakat sekitarnya. Energi negatif menjadi warna dominan dari intensitasnya yang semakin kuat. Misalkan targetnya dibikin labil dulu nih, labil kerjaan kerjaan terbengkalai, apa yang dilakukan ini nihil dan lain sebagainya. Orang kan pasti punya ketidakpuasan
gue bikin sakit lagi, misalkan. Sampai sakit, ya kan. Udah sakit, udah habis-habisan, harta dijual buat berobat dan lain sebagainya, masih belum puas. Sikat. Nah, itulah karena ketidakpuasan manusia untuk berbuat zolim kepada manusia lainnya, sehingga membuat perlakuan-perlakuan lewat media sihir. Di rumah itu justru lebih besar energi negatifnya dibanding positif. Dan itu sudah berlangsung lama. Otomatis ketika dalam sebuah rumah, dalam sebuah tempat, ketika intensitas energi negatifnya di situ itu lebih besar, itu maka akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Selama aku hidup nggak ada. Karena memang kalau ada pun kan juga aku nggak mungkin betah di rumah gitu. Belum pernah memang ada ditemukan barang, nggak pernah. Kehadiran mereka yang berasal dari dimensi tak terlihat rupanya memberi dampak buruk bagi keluarga Ibu Eni. Itu pula yang membuat rumahnya dibiarkan tak terurus selama berpuluh tahun. Di rumah tak terawat itulah Tiko menjaga sang ibu yang mengalami depresi. Lalu, apa pengaruh buruk dari energi negatif di rumah Tiko? Energi negatif bisa dia menempati sebuah tempat tinggal, contohnya rumah. Satu, bisa memang penghuninya di situ itu artinya gini, kita semua kan makhluk yang beragama, yang mempunyai keyakinan. Ketika kita sendiri tidak meyakini terhadap apa yang kita tidak melakukan apa yang kita yakini, artinya misalkan Muslim beribadah atau agama apapun pasti diwajibkan untuk beribadah. Ketika di suatu tempat sama sekali tidak tersentuh dengan hal-hal seperti itu, contohnya ibadah atau melakukan spiritual lainnya yang bersifat untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta, maka bisa dipastikan di situ akan banyak intensitas atau energi-energi yang negatif. Nggak ada sih selain hawa yang sepi, memang karena memang rumah kan tinggal berdua doang. Jadi selain rasa yang kesepian gitu ya nggak ada sih. Lantas benarkah sumber energi negatif itu dari kiriman seseorang di masa lampau? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah tempat Tiko merawat ibundanya selama puluhan tahun ternyata dihuni oleh banyak makhluk halus. Mereka sudah lama ikut menghuni rumah yang pada masanya sangat mewah. Tapi dari mana sesungguhnya sumber energi negatif itu? Benarkah karena kiriman orang yang tidak ingin melihat Ibu Eni sukses? Energi negatif itu bisa memang dikirim oleh seseorang yang tujuannya pasti tidak bagus. Sihir itu ada. Tapi kembalikan lagi, justru hal seperti ini kadang suka dibesar-besarkan sama orang yang gak bertanggung jawab sehingga menjadi satu berita. Aku juga nggak bisa melihat apa yang mereka lihat gitu. Kalau mereka melihat yang seperti itu ya nggak tahu juga ya, karena memang aku nggak merasakan yang tinggal di rumah gitu. Kiriman energi negatif yang dialamatkan ke rumah Tiko ternyata tidak hanya satu jenis. Ada banyak jenis energi yang memberi pengaruh buruk. Energi terutama datang dari makhluk halus yang sengaja didatangkan untuk mengusir ketenangan hidup penghuninya. Saking banyaknya, Kiseno Wulung menyebut makhluk yang ada di rumah itu sudah membentuk semacam keluarga lelambur.
Saya bahas buhulnya aja ya, atau intensitas di rumah itu. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya di rumah itu sangat banyak. Di rumah itu sangat banyak karena yang saya lihat satu, kalau untuk yang menghuni di situ, karena yang saya lihat dari awal itu, aku sih belum sebenarnya nggak terlalu mengikuti berita ini sih, Mbak. Karena aku sendiri kan sibuk keluar kota terus. Tapi sekilas aku lihat di situ itu sudah bermacam-macam. Jadi udah kayak membentuk sebuah sebuah keluarga. Kalau aku sendiri percaya adanya hal gaib, tentu percaya, kan kita memang hidup berdampingan. Tapi memang itu sih kembali kepada seumur hidup aku nggak pernah melihat hal seperti itu. Seumur hidup aku nggak pernah melihat hal seperti itu. Depresi yang bertahun-tahun tanpa dicarikan solusi memberi dampak yang buruk bagi Ibu Eni. Terlebih, selama ini Ibunda Tiko itu lebih banyak membiarkan pikirannya kosong. Dari sanalah, energi negatif masuk memberi pengaruh buruk. Banyak orang yang sakit medis, akhirnya dia bisa jadi non medis. Ketika seseorang contohnya depresi, ketika orang depresi itu pasti orang pikirannya kosong. Ketika depresi itu, maka banyak hal-hal negatif yang bisa masuk. Itu juga nggak tahu ya. Itu mungkin berita-berita giringan-giringan juga. Soalnya karena memang ya kondisi mamah itu pun memang karena mungkin depresi, karena kondisi yang tiba-tiba jatuh gitu kan. Jadi mungkin itu hanya kondisi mentalnya aja, bukan yang menyangkut pautkan dengan hal yang tadi itu, bukan. Selama kurang lebih aku tinggal sama mamah berdua 12 tahun itu nggak ada masalah hal-hal yang seperti itu sih. Rumah Tiko memang sudah bersih, rapi, dan mulai kembali terlihat kemewahannya. Tapi benarkah, meski kini rumah Tiko sudah bersih, banyak ditempeli energi negatif? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, jika ingin dipetakan secara lebih terperinci, rumah Tiko masih membutuhkan banyak sentuhan, terutama sentuhan batin. Bentuk fisiknya yang sudah terlihat bersih, tak menjamin bersih secara batinia. Apalagi di rumah itu, masih sangat terasa intensitas gaib yang didominasi oleh energi negatif. Energi tersebut sudah ada sejak berpuluh tahun silam, jauh sebelum rumah dibiarkan terbengkalai tanpa diurus. Ada, Mas. Ada yang saya lihat tuh ada. Sekilas saya lihat ada. Ada intensitas di situ. Dan mereka yang saya lihat sudah ngerasa terbiasa, Mas, dengan hal seperti itu. Yang saya lihat yang pengaruh terbesarnya kepada Bu Eni sebenarnya. Sebenarnya kalau dibahas lebih jauh lagi panjang. Kalau dibongkar lagi sebenarnya panjang. Dari awal seperti apa, terus yang sekilas tadi yang ketika saya lihat sebentar, oh ternyata banyak apa ya yang saya lihat tuh juga dulu awalnya juga banyak konflik juga, Mas. Walau alam ya, itu yang saya lihat aja. Kalau itu aku nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat karena aku taunya dapat dari ini doang aja. Yang apa sih, sosmed yang pada nge-share tuh. Kalau untuk informasi seputaran kayak benda-benda yang ada ditemukan di sini tuh kita skip karena itu belum tentu juga kebenarannya kan. Akibat intensitas energi negatif yang berlarut-larut tanpa dinetralisir, yang terkena dampaknya adalah Ibu Eni. Ia mengalami depresi, meski bisa saja penyakit awalnya hanya karena sakit fisik. Energi negatif yang mengelilingi rumah mewah itu memang bisa berdampak macam-macam. Salah satunya, depresi yang dialami Bu Eni selama berpuluh tahun.
Yang saya lihat Bu Eni kan jadi seperti orang depresi ya kan? Seperti orang. Nah, ketika itu berlarut-larut, Mas. Ketika orang depresi, ketika seseorang itu pikiran kosong, dia akan lebih mudah masuk energi yang nggak bagus atau negatif itu akan lebih mudah masuk. Itu macam-macam, bisa berubah berbentuk seperti bisikan. Itu hanya halusinasi karena mentalnya mungkin ya. Jadi kayak memang namanya skizofrenia, mungkin dia berbicara seperti seakan ada lawan bicaranya gitu. Oh enggak sih, maksudnya karena aku memang nggak menyangkut pautkan ke situ, jadi memang aku nggak ada kepikiran untuk pembahasan ke situ sih. Nggak pernah sih. Memang karena kondisi mentalnya aja gitu. Sejak viral, rumah Tiko dibersihkan beramai-ramai. Semua orang seperti ingin ikut berkontribusi menyulap rumah mewah yang semula terkesan angker menjadi layak huni. Tapi seperti diungkap Kiseno Wulung, walaupun rumah sudah dibersihkan, energi negatif masih menempel. Sebab yang dibersihkan sekedar fisiknya semata, tanpa menyentuh hal-hal yang non-fisik. Ini yang masih bisa membahayakan penghuninya. Masih ada. Energi itu masih akan tetap ada, Mas. Mau rumah itu dibagusin, mau rumah itu dibersihin dalam arti fisiknya ya, Mas. Kita berbicara fisiknya, dibersihin, mau dicat ulang, mau dibangun ulang, energi itu akan tetap ada. Dia masih tetap nempatin di situ, Mas. Gitu loh. Makanya yang paling penting ketika sudah dibersihkan fisiknya, dalamnya juga harus dibersihkan. Artinya semua yang di situ baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, makanya fungsinya ketika sudah seperti itu sebaiknya kalau untuk muslim biasanya ditawasulin atau pada tahlil bareng-bareng, itu untuk mengurangi, bahkan ketika itu sering dilakukan itu bisa bersih, benar-benar bersih. Yang tadinya rumahnya kelihatan angker, sekarang udah bersih begini, orang yang lewat pun sekarang udah nggak takut kan, gitu. Katanya waktu rumahnya serem begini nih, maghrib orang males banget lewat sini. Rumah Tiko memang sudah terlihat rapi, bersih, dan mewah. Sang ibu juga berangsur membaik meski sudah tidak terlalu depresi. Tapi rupa-rupanya masih ada sisa energi negatif yang tak ikut dibersihkan sehingga masih menempel di rumah itu. Dan inilah yang semestinya juga diperhatikan oleh mereka yang selama ini sudah bekerja keras menyulap rumah Tiko dari yang terlihat menyeramkan menjadi layak huni. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.